Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umihani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang demokrasi parlementer berikut pemberontakan-pemberontakan yang terjadi atau kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Nah, begitu demokrasi parlementer runtuh, kita masuk ke demokrasi terpimpin, yaitu pemerintahan pada tahun 59 sampai 65. Oke, kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis peristiwa penyebab terjadinya demokrasi terpimpin, yaitu masa-masa terjadinya dekret itu ya, sebelum terjadinya dekret. Kemudian menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya pada masa demokrasi terpimpin. Oke, peristiwa sebelum dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 59. Jadi, pemilu yang pertama itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama memilih anggota DPR, tahap yang kedua memilih konstituante. Apa sih tugas konstituante? Yaitu merancang undang-undang dasar baru sebagai pengganti UUD S50. Kalian tahu pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950, bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi. Oke ya, mereka bersidang mulai tanggal 10 November 56 sampai 2 tahun kemudian, tetapi tidak dapat menjalankan fungsinya, yaitu menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUDS 50. Kenapa? Karena masing-masing anggota konstituante lebih mementingkan kepentingan partainya. Ya, rakyat akhirnya tidak puas dengan keadaan tersebut karena konstituante gagal menghasilkan undang-undang dasar baru, maka akhirnya rakyat mengadakan demonstrasi, pawai, petisi, rapat umum untuk menuntut kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 karena gagal menyusun undang-undang baru konstituantenya. Lalu Presiden juga mengeluarkan amanat kepada konstituante untuk kembali saja ke Undang-Undang Dasar 45 tanggal 25 April 59. Nah, kemudian atas usulan Presiden dan rakyat, pada tanggal 30 Mei 59, konstituante akhirnya mengadakan pemungutan suara atau voting. Apakah kembali ke UUD 45 atau tidak? Hasilnya 269 setuju dan 199 tidak setuju. Tetapi suara tersebut tidak memenuhi quorum, maka harus diulang lagi votingnya atau pemungutan suaranya. Nah, pemungutan suara ulang dilaksanakan tanggal 1 sampai 2 Juni 1959, tetapi gagal lagi untuk mencapai quorum. Akhirnya konstituante reses atau artinya istirahat dulu gitu. Maka kemudian muncul pemberontakan dan gangguan keamanan di mana-mana karena ketidakpuasan rakyat dengan keadaan politik pada saat itu. Sampai-sampai Jenderal H. Nasution akhirnya mengeluarkan peraturan yang melarang kegiatan-kegiatan politik pada tanggal 3 Juni 59. Ya, ini untuk mengatasi keadaan agar tenang. Apa akibatnya konstituante tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pembuat Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950? Ya, 1. Negara tidak punya pedoman konstitusi yang jelas karena kita nggak punya undang-undang. UUDS 50 nggak akan dipakai, tetapi Undang-Undang Dasar baru belum tersusun. 2. Negara menjadi dalam keadaan genting mengarah kepada krisis perpecahan. Ya, timbul banyak kerusuhan dan pemberontakan di mana-mana.
Nah, akhirnya untuk mengatasi keadaan tersebut, akhirnya Presiden mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Apa isi dekret? 1. Pembubaran konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tidak berlakunya kembali UUDS 1950. 4. Akan dibentuk MPRS dan DPAS. Apa sih yang dimaksud dengan dekret? Nah ini, suatu tindakan presiden yang menyimpang dari undang-undang karena negara dalam keadaan genting atau mengarah ke arah perpecahan. Nah, apa sih akibat adanya dekret presiden? 1. Kekuasaan terpusat pada satu orang, yaitu presiden, ya. Karena dekret itu akhirnya mengalahkan undang-undang dan hukum yang berlaku. 2. Kekuasaan menjadi tidak terbatas. Presiden adalah hukum jadinya. Kemudian yang ketiga, kepemimpinannya cenderung diktator atau tangan besi. Tetapi apa sih manfaat dekret presiden? Ya, 1. Negara punya pedoman konstitusional yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 45. 2. Negara terhindar dari perpecahan. Nah, akhirnya setelah adanya dekret ini, tanggal 22 Juni 1959, secara aklamasi, seluruh jajaran pemerintah menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Adanya dekret presiden ini akhirnya ditindaklanjuti oleh tindakan presiden di bidang penataan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan serta keamanan. Nah, sebagai realisasinya, Presiden yang pertama adalah membentuk lembaga-lembaga tinggi negara. Ya, lembaga tinggi negara yang pertama dibentuk adalah MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Ditetapkan lewat penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Kemudian MPRS ini dilantik tanggal 15 Agustus 59. Keanggotaan MPRS, maaf ini tulisannya salah, terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan wakil golongan. Wakil golongan contohnya adalah NU, Muhammadiyah, PGRI, dan lain sebagainya. Ya, ketuanya Khairul Saleh. Menurut Penpres nomor 12 tahun 59, tugas MPRS adalah terbatas pada kewenangan menetapkan GBHN. Ya, padahal MPRS itu adalah lembaga tinggi negara yang bertindak sebagai yudikatif, jadi tidak terbatas hanya menetapkan GBHN. Sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 tindakan ini. Kemudian pimpinan MPRS diangkat oleh Presiden dan merupakan para menteri yang memegang departemen. Menyimpang tidak ini? Menyimpang juga. MPRS harusnya tidak diangkat oleh Presiden tetapi harus lewat pemilu. Nah, apalagi anggotanya adalah para menteri yang merupakan notabene bawahan dari Presiden. Nah, jadi bagaimana kedudukan MPRS? 1. Karena pimpinan MPRS adalah anggota kabinet, maka mereka bertugas sebagai pembantu presiden. 2. MPRS bukan lagi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan presiden. 3. MPRS punya kedudukan di bawah presiden. 4. Kedaulatan rakyat berada di bawah presiden. Inilah penyimpangan pembentukan MPRS terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ya, sidang
yang dilakukan MPRS dari tahun 1960 sampai 65, yaitu ada 2 sidang. Sidang umum yang pertama yaitu 10 November sampai dengan 7 Desember tahun 60. Hasilnya yang pertama adalah TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara. Manifesto Politik Republik Indonesia ini adalah judul dari pidato presiden yang isinya adalah USDEK. Nanti saya sebutkan apa itu USDEK. Ya, ini sudah menyimpang ini. Ya, harusnya garis-garis besar haluan negara ini adalah dasar pedoman untuk para menteri menjalankan departemen, tetapi memakai pidato presiden yang berjudul Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Yang kedua, TAP MPRS nomor 2 MPRS tahun 60 tentang garis-garis pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan 1 tahun 1961 sampai 69. Ya, apa sih yang dimaksud dengan Manifesto Politik Republik Indonesia atau sering disebut juga Manipol USDEK karena isinya pidatonya adalah USDEK. Ya, USDEK ini adalah U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45, S-nya adalah sosialisme, D-nya demokrasi terpimpin padahal kita demokrasi Pancasila ya kan. E-nya ekonomi terpimpin padahal kita ekonomi Pancasila, K-nya kepribadian Indonesia. Ya, jadi sudah menyimpang ini dari Undang-Undang Dasar 45. Oke, kemudian sidang yang kedua menghasilkan TAP MPRS nomor 3 MPRS tahun 63. Isinya tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Menyimpang tidak dari Undang-Undang Dasar 45. Menyimpang. Ya. Menyimpangnya karena dalam UUD 45 presiden itu masa jabatannya adalah 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Ya, inilah akibat dekret terjadi banyak penyimpangan tindakan presiden terhadap Undang-Undang Dasar 45. Sidang umum yang ketiga menghasilkan TAP MPRS nomor 5 MPRS tahun 65 tentang pidato presiden yang berjudul berdiri di atas kaki sendiri atau sering disebut berdikari sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia. Salah tidak? Salah. Menyimpang tidak dari Undang-Undang Dasar 45? Menyimpang karena politik luar negeri Indonesia kita adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nah, lanjut ya. Dengan pembentukan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dibentuk berdasarkan Penpres nomor 3 tahun 1959. Apa isinya? Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul terhadap pemerintah. 3. Anggota DPAS sebanyak 45 orang, terdiri dari wakil golongan politik, utusan daerah, wakil golongan, dan seorang ketua. 4. DPAS dipimpin dan diketuai oleh Presiden. Apanya ini yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45? Ya, DPAS dipimpin dan diketuai oleh Presiden. DPAS adalah lembaga tinggi. DPA adalah lembaga tinggi yang kedudukannya sejajar dengan presiden. Berarti ketuanya tidak harus presiden, ya kan? Harus orang lain sehingga bisa sejajar dan bertugas bisa memberi masukan, memberi usul terhadap kebijakan presiden. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, lembaga tinggi negara yang dibentuk adalah pembentukan DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
dibentuk dengan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960 untuk menggantikan DPR hasil pemilu 1955 yang dibubarkan sejak 5 Maret 60. Kenapa? Karena menolak rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah pada tahun 61. Ya, direvisi, diajukan lagi, ditolak karena dianggap tidak rasional RAPBN-nya. Nah, menyimpang tidak ini? Menyimpang. DPR itu kan dibentuk berdasarkan anggotanya berdasarkan pemilu, dan tidak boleh dibubarkan, tetapi malah dibubarkan oleh presiden dan kemudian dibentuk lagi berdasarkan Perpres. Ya, anggota DPR GR terdiri dari 153 anggota wakil partai politik dan 130 wakil golongan. Ya, berdasarkan Perpres nomor 33 tahun 64, tugas DPR GR adalah 1. Sebagai pembantu presiden menurut bidangnya masing-masing. 2. Memberikan laporan pada waktu-waktu tertentu. Menyimpang nggak ini? Menyimpang. DPR itu juga lembaga tinggi negara sejajar dengan presiden. Kalau tadi MPR itu yudikatif, kalau DPR legislatif. Ya, tetapi malah sebagai pembantu presiden. Nah, ini menyimpang. Oke, selanjutnya pembentukan kabinet kerja. Kabinet kerja ini dibentuk sebagai ganti kabinet karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda yang demisioner atau meletakkan jabatan karena dikeluarkannya dekret presiden. Ya, Kabinet karya ini demisioner pada tanggal 10 Juli 1959. Perdana Menterinya adalah Presiden Soekarno, jadi Presiden ini sebagai Presiden sekaligus Perdana Menteri yang memimpin kabinet. Nah, ini juga menyimpang ya, harusnya kan kalau pakai Undang-Undang Dasar ada Presiden dan Wakil Presiden, nggak ada Perdana Menteri, ya kan? Nah, sedangkan Insinyur Haji Juanda diangkat sebagai Menteri pertama. Program kerjanya 1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan, 2. Menciptakan keamanan negara, 3. Melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat. Program kerjanya sih bagus, tidak menyimpang ya. Kemudian dibentuk juga Front Nasional, pembentukan Front Nasional. Dibentuk lewat Perpres nomor 13 tahun 1959 pada tanggal 31 Desember 59. Ketuanya Presiden Soekarno. Tujuannya 1. Menyelesaikan revolusi Indonesia. Ya, berubah itu tadi ya, berubah dari demokrasi parlementer ke arah demokrasi terpimpin, berubah dengan cepat, revolusi ya. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat. Nah, di samping tadi pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara, pada masa demokrasi terpimpin terjadi persaingan ideologis dan pergolakan politik. Ya, dekret presiden ini mengakhiri demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Kemudian muncullah persaingan ideologis dan pergolakan sosial politik di Indonesia. Di bidang ideologi, ya dibentuknya Nasakom. Ya, Presiden mengeluarkan doktrin Nasakom, nasionalis ini ya, agama dan komunis yang sejajar kedudukannya, dengan tujuan untuk menggalang kerukunan nasional antar ideologi yang berbeda-beda. Ya, ini tujuannya bagus, tetapi kenyataannya nanti akhirnya orang yang tidak setuju komunis akan dipenjarakan karena dianggap tidak setuju dengan Pancasila. Nah, seperti itu. Untuk memasyarakatkan ajaran Nasakom, dilaksanakan pendidikan kilat kader Nasakom tanggal 1 sampai 10 Juli 65. Sehingga dengan adanya nasakomisasi seolah-olah kehidupan berbangsa dan bernegara bukan lagi berlandaskan Pancasila, melainkan berlandaskan Nasakom. Menolak Nasakom berarti menolak kepemimpinan Presiden Soekarno. Menolak Nasakom berarti dianggap menolak Pancasila. Yang jadi korban siapa ini? Umat Islam, ya.
organisasi-organisasi Islam menolak agama dijajarkan dengan komunis dan nasionalis. Ya, ini kemudian pada ditangkap tanpa diadili. Ya, kemudian pendukung utama Nasakom jelas Partai Komunis Indonesia, dan pada perkembangannya Presiden lebih banyak berpihak kepada kepentingan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Apalagi Soekarno memang pengagum Marxisme dan Leninisme walaupun beliau bukan komunis. Tapi bisa kita lihat ya, landasan atau paham dari Partai Nasional Indonesia bentukan Soekarno adalah Marhainisme. Marhainisme itu adalah gabungan antara nasionalis dan sosialis. Nah, ini sosialis kan dasarnya Marxisme dan Lenin. Nah, seperti itu. Yang kedua, dikeluarkannya Resopim, singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Doktrin Resopim ini disampaikan dalam pidato HUT RI tanggal 17 Agustus 61 dan ditujukan untuk semakin memperkuat kedudukan Presiden dalam pemerintahan, sedangkan Nasakom ditujukan untuk menggalang persatuan. Menurut ajaran Resopim, sosialisme Indonesia hanya bisa dicapai melalui revolusi yang dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Pimpinan Besar Revolusi atau PBR, yang tidak lain adalah Soekarno. Oke, sekian dulu tayangan video kali ini. Nanti lanjut dengan tayangan video yang kedua ya, tetap masih dalam demokrasi terpimpin materinya, tetapi nanti kita masuk ke penyimpangan kebijakan luar negeri, penyimpangan kebijakan politik luar negeri, kemudian ada kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, dan kehidupan budaya pada waktu demokrasi terpimpin. Oke, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.